ンドネシアの前の試合のところでもなかなか難しい。あとはシャドウの選手がフォワードを生かす。Satu dari 3 misi penting di GBK sudah terlewati. Ya, kemenangan atas Arab Saudi pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini ada di peringkat ketiga grup. Meskipun belum aman karena emang ketat banget, paling enggak kita bisa sedikit bernafas lega dulu, sebab nanti kita harus habis-habisan meraih misi wajib 3 poin atas Bahrain dan juga Cina. Ya, apa yang ditampilkan oleh Indonesia di laga versus Arab bisa dibilang sebuah antitesis dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apalagi performa super oke yang ditunjukkan para punggawa benar-benar membuktikan kalau timnas kita pantang menyerah. Hasil apik serta penampilan ciamik itu juga membawa 2 pemain tim merah putih yakni Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho masuk dalam Team of the Week versi SofaScore. Dalam laga itu 2 gol pasukan Garuda diciptakan oleh gelandang muda Marcelino Ferdinand di masing-masing babak. Hingga melalui unggahan akun Instagram @idextratime pada Rabu 20 November kemarin, Marcelino Ferdinand meraih rating 8,4 dan bersanding dengan Yahya Al-Ghassani asal UEA, Fabio Lima UEA dan Saud Abdul Hamid Arab Saudi di lini tengah. Sementara Rizky Ridho yang tampil solid di lini belakang timnas memperoleh rating sebesar 7,6, menempati 3 back bersama duo Jepang Koki Machida dan Ko Itakura. Bersandingnya Rizky Ridho dengan pemain bintang lain ini, tentu juga tak terlepas dari satu blok luar biasa yang dilakukannya saat pemain Arab Saudi mendapatkan ruang di dalam kotak penalti. Karena inilah pada akhirnya penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengokohkan posisi Indonesia di papan klasemen dan mengembalikan kepercayaan publik kepada Sintayong yang dalam beberapa waktu terakhir beneran dihajar kanan kiri. Nah, selain masuk Team of the Week AFC, performa memukau skuad Garuda pun juga diakui oleh deretan bintang Jepang. Mulai dari Kaoru Mitoma yang mengatakan kalau serangan balik yang ditunjukkan Cheises dan kawan-kawan benar-benar mampu membawa timnya di posisi yang kurang menguntungkan. Ia pun mengakui bahwa atmosfer di SUGBK sangat mengerikan hingga membuatnya sempat ciut nyali kala turun di depan 70.000 supporter tim Merah Putih. Kemudian penyerang andalan Jepang Takumi Minamino pun juga mengakui kalau Indonesia mampu bermain agresif ketika melawan Arab dan menyatakan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan benar-benar mampu bangkit usai dilibas timnya di laga sebelumnya. Tak ketinggalan, mantan pemain belakang Inter Milan Yuto Nagatomo pun benar-benar terkesan dengan kemajuan yang ada di sepak bola Indonesia. Bertambah kekuatnya komposisi skuad Garuda ini, baginya mampu membawa tim Merah Putih meraih hasil positif di laga kemarin dan juga berhasil merangsek naik di posisi klasemen sementara. Sorotan dari deretan bintang Jepang ini tentu membuat publik tanah air makin bangga, sebab bagaimanapun kemenangan krusial ini mampu membuktikan pada seluruh pihak yang sebelumnya meremehkan kekuatan Indonesia di ajang bergengsi ini. Ya, publik dunia bak sudah mengungkap rasa takjubnya kepada kiprah tim Merah Putih. Dan menariknya, si negara tetangga yang juga rival bebuyutan kita yakni Malaysia tiba-tiba ikut menyoroti pemain bintang kita Marcelino Ferdinand yang berhasil menyabet MOTM. Salah satu akun Instagram yang diduga milik mantan pelatih Manchester United Ole Solskjaer menyoroti Marcelino Ferdinand yang tampil ciamik pada laga putaran ketiga melawan Arab kemarin. Sebab Ole diduga sangat kagum dan melontarkan pujian kepada Marcelino melalui tulisan dari Instagram story pribadinya. Ada yang tahu anak ini? Dia pemain paling impresif di laga kualifikasi hari ini. Saya dengar anak ini bermain di salah satu kompetisi Inggris. Tangkapan layar itu pun mendapat reaksi dari netizen Malaysia yang juga fans MU dengan membalas Instagram story tersebut. Tapi lucunya netizen itu secara mengejutkan tidak malu menyatakan bahwa Marcelino adalah sosok pemain dari Malaysia. Sir, kami adalah fans United dari Malaysia. Dia adalah pemain kami. Datanglah ke Malaysia dan berjumpa dengan pemain lain yang sama bagusnya.
Sontak saja klaim soal Marcelino Ferdinand sebagai pemain Malaysia ini membuat netizen tanah air geram, tapi ya lucu. Waduh, iya sih, ini lucu banget. Kemarin padahal Malaysia sombongnya minta ampun karena sempat bertengger di atas Indonesia di ranking FIFA. Terus pas udah disalib balik, kok malah asal klaim pemain Indonesia? Ya, terlepas dari labilnya Malaysia, sesuatu menarik juga terjadi pada Bahrain, si negara timteng yang menghalalkan segala cara buat menang. Keberhasilan timnas Indonesia merangsek ke papan atas klasemen justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Bahrain. Bahrain justru digagalkan oleh Australia pada masa tambahan waktu dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah laga timnas versus Arab kemarin. Yah, karma ya. Iya, kemenangannya sudah di depan mata pupus begitu saja setelah Australia berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir yang juga sekaligus membuat posisi Bahrain turun ke peringkat 5 klasemen di bawah Arab Saudi. Nah, menariknya nih, pelatih Bahrain Dragan Talajik menangis usai laga, apalagi mengetahui posisi timnya disalib skuad Garuda di klasemen grup C. Wah, Pak Talajik kok nangis? Kita loh kemarin bahkan dicurangi sama kalian di menit akhir. Ya, patut diakui kalau langkah Bahrain buat lolos ke Piala Dunia ini memang makin berat. Sebab di laga mendatang pun Bahrain akan melawan tim kuat Jepang dan juga melawan Indonesia di kandangnya. Talajik bahkan memprediksi bahwa timnya nanti akan kewalahan sebab menilik kiprah Garuda yang sangat oke di laga terakhir. Tentu saja hasil minor Bahrain ini membuat netizen tanah air makin nyinyirin negara timteng itu. Sebab ya kita tahu Indonesia pun nyaris menang di laga lalu, tapi karena wasit curang yang gak akurat soal waktu, ya begitu deh. Tapi yaudah, sekarang yang jelas timnas kita udah benar-benar comeback. Indonesia kita mampu menumbangkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi yang sekaligus membuktikan ke Bahrain kalau kita bisa balas kecurangan itu dengan prestasi.